Kalau kamu merasa sedang terhimpit, terjepit, dan seperti hidup ini tidak berpihak lagi, maka video ini adalah jawaban dari langit yang sedang kamu tunggu. Ini bukan sekadar konten religi biasa. Ini adalah panggilan. Sebuah panggilan dari langit untukmu yang sedang berada di batas kelelahan. Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih sudah mampir di video ini. Kami sangat menghargai waktu kamu yang berharga, karena kami tahu, kamu tidak sedang menonton ini karena iseng atau tak sengaja. Kamu hadir di sini karena sedang mencari sesuatu. Dan percayalah, semesta tidak main-main menuntunmu sampai titik ini. Ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir yang ditulis sejak lama. Bahwa hari ini, kamu dipertemukan dengan satu pesan penting yang bisa jadi titik balik dalam hidupmu. Kalau kamu percaya bahwa hidup selalu menyediakan jalan keluar, yuk sekarang juga ketik 77 di kolom komentar. Itu bukan angka sembarangan. Itu adalah sinyal bahwa kamu sedang bersiap menyalurkan energi positif untuk perubahan hidupmu. Sahabat langit, izinkan kami bicara tentang satu hal yang cukup sensitif, tapi terlalu banyak orang yang mengalaminya diam-diam. Ya, kita sedang bicara tentang utang. Utang itu bukan sekadar soal angka di atas kertas. Dia bisa masuk ke dalam mimpi kita, mengganggu tidur, merusak hubungan, bahkan membuat kita mempertanyakan arti kehidupan. Utang itu seperti peluit tiada henti di dalam kepala. Saat kamu ingin tersenyum, dia datang. Saat kamu ingin bahagia, dia menyela. Dan lebih sakitnya lagi, terkadang yang menagih bukan orang asing, tapi justru orang terdekat. Sahabat sendiri, saudara sendiri, bahkan mungkin orang yang pernah kita bantu dulu. Tapi dengar baik-baik. Langit tidak pernah menutup mata. Tidak ada kesempitan yang luput dari pengawasan Allah. Bahkan, suara lirihmu di malam hari, ketika kamu hanya mampu berbisik karena malu menangis di depan orang lain, sudah sampai ke Arsy sebelum kamu menyadarinya. Dan tahukah kamu, bahwa Allah menyediakan satu waktu spesial, satu ruang rahasia, di mana langit turun mendekat ke bumi? Saat itulah doa yang selama ini kamu simpan di dalam dada bisa naik tanpa penghalang. Inilah waktu yang disebut sebagai sepertiga malam terakhir. Sahabat ilmu langit, jangan pernah remehkan waktu ini. Karena sepertiga malam adalah waktu yang tidak hanya sakral, tapi juga magis. Di waktu inilah, jika kamu gabungkan sholat tahajud dan hajat, kamu tidak hanya mengetuk pintu langit, tapi bisa membuatnya bergetar. Banyak orang yang salah paham. Mereka kira tahajud itu cuma buat orang yang pengen jodoh, pengen naik jabatan, atau ingin ketenangan hati. Padahal, di balik doa tahajud, tersembunyi kekuatan spiritual yang bisa membebaskan manusia dari belenggu utang yang paling berat sekalipun. Dan menariknya, doa orang yang bangun malam bukan cuma sekadar didengar, tapi disambut, disapa, direspon. Apalagi jika kamu datang dalam keadaan benar-benar terjepit, tapi tetap memilih sujud. Itulah momen ketika Allah melihatmu bukan sebagai orang berdosa, tapi sebagai hamba yang kembali pulang dengan hati paling jujur. Malam adalah panggung terbaik untuk mereka yang ingin bicara tanpa gangguan. Tidak ada notifikasi, tidak ada sorotan kamera, tidak ada mata manusia lain yang menilai. Hanya kamu dan penciptamu. Hanya kamu dan suara detak jantungmu. Maka jangan heran, jika malam yang kamu kira sepi ternyata menyimpan suara paling nyaring untuk sampai ke langit. Coba kamu bayangkan sejenak. Ketika dunia sedang tertidur lelap, kamu justru bangkit. Mengangkat tangan, menundukkan wajah, dan mengucapkan kata yang mungkin sudah lama kamu tahan. Ya Rob, aku tidak sanggup lagi. Disitulah, semesta akan mencatat namamu. Bukan sebagai orang lemah, tapi sebagai pejuang. Dan kalau kamu pikir hanya orang-orang suci saja yang pantas bangun malam, kamu salah besar. Justru malam itu adalah milik para pendosa yang ingin berubah. Milik mereka yang tidak punya daya, tapi masih punya harapan. Maka kalau kamu masih menyimpan dosa, masih punya utang, dan masih ingin berubah, berarti malam itu adalah untukmu. Sahabat ilmu langit, yuk kita resapi sejenak. Mungkin selama ini kamu sudah usaha. Sudah kerja siang malam, cari tambahan penghasilan, jual barang, utang lagi untuk menutup utang yang lama. Tapi tetap tidak cukup. Tenang. Karena bisa jadi, yang kamu butuhkan bukan hanya usaha lahir, tapi juga ikhtiar batin. Dan disinilah, kombinasi tahajud dan hajat akan memainkan perannya. Ini bukan sulap. Ini bukan shortcut. Tapi ini adalah ikatan paling dalam antara seorang hamba dan Tuhannya. Tahukah kamu,
Ada banyak kisah nyata dari mereka yang berhasil lepas dari jeratan utang lewat jalan spiritual ini. Ada yang tiba-tiba diberi pekerjaan tak terduga. Ada yang dipertemukan dengan seseorang yang ringan tangan membantu. Bahkan ada yang diberi ilham untuk menciptakan peluang baru dalam hidupnya. Tapi kuncinya cuma satu. Mereka datang ke langit dalam keadaan benar-benar hancur, tulus, dan tidak berpura-pura kuat. Mereka bangun di malam yang sunyi, lalu duduk, menangis, dan berdoa seperti anak kecil yang memohon pada ibunya. Mereka tidak sok kuat. Mereka jujur pada Allah. Dan kejujuran itulah yang mengetuk pintu langit. Sahabat langit, kalau kamu masih membaca atau menonton sampai sini, aku yakin hatimu sedang bicara. Mungkin kamu belum tahu bagaimana caranya, atau belum pernah sholat malam sebelumnya. Tapi percayalah, semua pejuang pasti punya hari pertama. Hari di mana dia memilih untuk tidak menyerah. Hari di mana dia berhenti berharap pada manusia, dan mulai berharap pada Yang Maha Kuasa. Malam ini, jika kamu merasa lelah, jika kamu merasa semua jalan sudah buntu, maka jangan tidur dulu sebelum kamu menyapa langit. Ambil wudhu. Diam sejenak. Dengarkan detak hatimu. Lalu katakan perlahan, "Ya Allah, jika malam ini bisa jadi awal kebebasan dari utangku, maka cukupkan aku dengan kasih sayang MU." Dan ingat, doa itu tidak harus panjang, tapi harus jujur. Karena langit lebih suka kejujuran yang singkat daripada retorika yang kosong. Jadi kalau kamu merasa masih punya harapan, ketik 77 sekarang juga. Biar semesta tahu, kamu siap menyalurkan energi positif yang bisa mengguncang takdir. Sahabat ilmu langit, ini baru awal. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan bongkar rahasia teknis dari bagaimana caranya menggabungkan tahajud dan hajat secara spesifik agar bisa membuka jalan bebas dari utang. Pastikan kamu tidak melewatkan kelanjutannya. Karena siapa tahu, satu amalan sederhana di malam nanti, bisa jadi pembuka rezeki yang kamu cari selama ini. Selamat datang kembali di bagian kedua. Terima kasih karena masih bersama kami di jalan sunyi yang tidak banyak orang pilih, tapi selalu disediakan keajaiban di ujungnya. Kamu tidak sedang tersesat di video ini. Kamu sedang dipandu. Dan ingat baik-baik, kamu bukan satu-satunya yang sedang berjuang. Tapi bisa jadi, kamu adalah salah satu yang terpilih untuk dibukakan jalannya lebih dahulu. Buat kamu yang tadi sudah ketik 77 di kolom komentar, semoga energi positif itu mulai bekerja dalam hidupmu. Karena siapapun yang memilih berharap kepada Allah di waktu orang lain terlelap, berarti dia sudah mengetuk pintu langit dengan cara yang tidak biasa. Maka jawaban yang datang pun tidak akan biasa-biasa saja. Sahabat langit, di bagian pertama kita sudah bahas tentang bagaimana langit tidak tinggal diam saat kamu terjepit oleh utang. Tapi sekarang, mari kita buka lebih dalam. Kita tidak cukup hanya dengan tahu bahwa tahajud itu sakral. Kita perlu tahu bagaimana cara kerjanya, dan apa yang harus kita lakukan secara teknis, supaya hajat besar seperti pelunasan utang bisa benar-benar mengetuk gerbang langit. Kita mulai dari satu pemahaman penting. Bahwa sholat tahajud bukanlah sekadar bangun malam dan sholat 2 rakaat. Ini bukan tentang jumlah rakaat, atau panjangnya bacaan. Ini tentang niat yang jujur, waktu yang tepat, dan doa yang menyatu dengan ruh. Tahajud itu seperti undangan eksklusif dari langit. Setiap malam, Allah turun ke langit dunia, menyapa langsung hambanya, dan berkata, "Siapa di antara hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan?" Maka ketika kamu bangun malam, itu bukan karena alarm. Itu karena hatimu dijentik oleh kasih sayang dari langit. Tapi kenapa kadang kita merasa tahajud belum juga memberi hasil nyata? Kenapa masih banyak yang bangun malam, tapi utangnya belum lunas juga? Disinilah pentingnya menggabungkan tahajud dan hajat secara terstruktur. Langkah pertama, niatkan dari sore hari. Jangan menunggu malam untuk berniat. Karena jiwa yang bersiap sejak awal akan lebih ringan saat melangkah. Katakan dalam hati, "Ya Rob, malam ini aku akan bangun. Aku ingin memohon langsung kepadamu. Aku ingin melunasi utangku dengan cara yang Engkau ridai." Langkah kedua, tidur lebih awal. Banyak orang gagal tahajud bukan karena malas, tapi karena tubuhnya terlalu lelah. Maka buat malam menjadi tenang. Hindari terlalu banyak pikiran dunia sebelum tidur. Sucikan dirimu dengan wudhu, lalu berbaring sambil berzikir. Karena orang yang tidur dalam keadaan berzikir, akan dibangunkan dengan lebih mudah oleh langit. Langkah ketiga, bangun di sepertiga malam terakhir. Kalau dihitung secara waktu, kira-kira mulai pukul 2 hingga menjelang subuh.
Waktu ini adalah waktu emas. Waktu ketika langit begitu dekat dan lembut. Waktu di mana suara hatimu tidak akan ditolak, karena Allah sendiri yang turun untuk mendengarnya. Lalu, bagaimana sholatnya? Mulailah dengan 2 rakaat ringan. Jangan langsung mengejar jumlah banyak. Fokus dulu pada kehadiran hati. Bacalah surat-surat pendek yang kamu hafal, tapi usahakan baca dengan perlahan. Rasakan setiap kata. Jangan buru-buru. Karena bukan banyaknya yang membuka langit, tapi kedalaman perasaan saat kamu membacanya. Setelah 2 rakaat pertama, lanjutkan dengan 2 rakaat lagi. Jika kamu kuat, tambah lagi. Tidak ada batasan. Tapi ingat, inti dari semuanya adalah doa yang menyusul di akhir. Maka jangan sampai kehabisan tenaga sebelum kamu menuangkan hajatmu dalam doa. Selesai tahajud, duduklah. Ambil jeda. Tundukkan kepala. Tarik napas panjang. Lalu mulailah berdoa seperti kamu sedang berbicara dengan ayahmu sendiri. Jangan pakai bahasa langit kalau hatimu belum sampai ke sana. Gunakan bahasa yang kamu pahami. Ungkapkan segalanya. Ya Rob, aku malu. Aku bawa utang yang aku sendiri tidak sanggup lunasi. Tapi aku tidak datang untuk minta diselesaikan secara ajaib. Aku datang karena aku percaya Engkau Maha menyaksikan. Aku hanya ingin jalan keluar yang Engkau ridha. Tolong aku, ya Allah. Lanjutkan dengan menyebutkan hajatmu secara spesifik. Jangan takut menyebut jumlah. Jangan malu menyebut siapa yang kamu utangi. Semakin detail, semakin besar peluang doa itu dijawab sesuai kebutuhanmu. Setelah itu, lanjutkan dengan doa sholat hajat. 2 rakaat lagi. Tapi kali ini, fokuskan penuh untuk memohon satu hal, solusi. Bukan minta uang turun dari langit, tapi minta Allah bukakan jalan. Kadang solusinya bukan uang, tapi ketenangan hati. Kadang bukan lunas, tapi diberi waktu lapang dan kemudahan. Semua itu hanya bisa kamu rasakan kalau kamu meminta dengan sepenuh jiwa. Dan sahabat langit, jangan lupa satu kunci yang sering terlupakan, sertakan istighfar dan syalawat. Mengapa? Karena banyak rezeki yang tertahan bukan karena Allah tidak ingin memberi, tapi karena kita masih membawa dosa yang menutup pintu-pintu langit. Maka bersihkan dulu jalannya. Ucapkan istighfar seperti ini, astagfiruka wa atubu ilaik, dan ulangi dengan perasaan yang dalam. Setelah itu, perbanyaklah membaca syalawat kepada Nabi Muhammad. Karena syalawat adalah kendaraan paling cepat untuk menyampaikan doa kita ke langit. Tahukah kamu, para ulama besar di masa lalu selalu menutup malamnya dengan kombinasi ini? Mereka bangun, sholat tahajud, menyebut hajatnya, lalu menangis dalam doa. Dan bukan karena mereka kekurangan, tapi karena mereka ingin terus menyambung cinta dengan Allah, hingga segala urusannya dimudahkan, termasuk dalam hal dunia. Jangan pernah remehkan kekuatan malam. Karena bisa jadi, kamu sedang dekat sekali dengan pertolongan yang tak terlihat. Mungkin esok, telepon yang kamu tunggu akan berbunyi. Mungkin ada kabar baik dari orang yang kamu kira sudah melupakanmu. Atau bisa jadi, kamu diberi kekuatan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun. Sahabat ilmu langit, kalau kamu masih bersama kami sampai di titik ini, berarti jiwamu sedang bersiap untuk perubahan besar. Dan percayalah, semakin dalam kamu pahami proses ini, semakin luas peluangmu untuk dibebaskan dari jeratan utang secara ajaib namun masuk akal. Karena inilah keunikan jalan spiritual. Dia tidak instan, tapi pasti. Tidak cepat, tapi sangat tepat. Dan yang paling penting, dia mendidikmu untuk jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih kuat dalam menghadapi ujian dunia. Kalau kamu merasa doa-doamu belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak peduli. Bisa jadi, Allah sedang menyusun skenario terbaik agar ketika waktunya datang, kamu lebih siap menerima nikmatnya. Jadi, terus jaga komitmen ini. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil. Karena bisa jadi, langit sedang menguji kesungguhanmu. Dan ingat, pejuang sejati bukan yang menang dalam semalam, tapi yang tetap berjuang meski hasil belum tampak di depan mata. Buat kamu yang masih meneteskan air mata saat membaca ini, ketik 77 di komentar sebagai bentuk peneguhan hatimu. Biar dunia tahu, kamu tidak menyerah. Kamu sedang menyusun langkah menuju takdir yang baru. Di bagian ketiga nanti, kita akan ungkap tanda-tanda spiritual dan pertolongan langit yang biasanya muncul ketika seseorang sudah mengetuk gerbang malam dengan cara yang benar. Karena pelunasan utang itu bukan sekadar soal angka.
tapi tentang perubahan nasib yang dimulai dari kedalaman sujud. Teruslah bersama kami. Karena malam ini bisa jadi malam terakhir kamu menangis karena utang. Dan esok, kamu bangun dengan hati yang lebih ringan, dan jalan yang lebih terbuka. Sahabat ilmu langit. Kita sampai di bagian terakhir dari perjalanan malam yang penuh makna ini. Terima kasih karena masih setia, masih bertahan, dan masih memperjuangkan satu hal yang mungkin membuatmu tidak bisa tidur selama ini, utang yang belum kunjung lunas. Tapi, jika kamu menonton bagian ketiga ini, yakinlah satu hal. Kamu bukan sedang mencari solusi biasa. Kamu sedang menempuh jalan yang luar biasa. Jalan malam. Jalan sunyi. Jalan yang hanya dipilih oleh mereka yang percaya bahwa langit bisa dibuka tanpa kunci, cukup dengan air mata dan sujud yang tulus. Dan jangan lupa, ketik 77 di kolom komentar jika hatimu masih penuh semangat untuk menyalurkan energi positif ke semesta. Karena bisa jadi, satu angka kecil itu menjadi saksi bahwa kamu belum menyerah, justru kamu sedang naik satu level kepercayaan. Di bagian ini, kita akan membahas sesuatu yang sering membuat hati kita tenang. Sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh pejuang tahajud. Apa itu? Tanda-tanda bahwa doamu sedang diproses oleh langit. Sahabat ilmu langit, tak semua orang bisa melihat tanda-tanda spiritual ini. Bahkan ada yang sudah dekat dengan jawaban, tapi malah mundur karena merasa tidak ada perubahan. Padahal, langit sedang bekerja. Tapi seperti biji yang ditanam, hasilnya tidak langsung muncul. Harus sabar. Harus percaya. Jadi, yuk kita bongkar bersama. Apa saja sinyal dari langit yang menandakan bahwa tahajudmu tidak sia-sia? Bahwa sholat hajatmu telah mengetuk langit dan doamu sedang dalam antrean dikabulkan? Tanda pertama, hatimu mendadak tenang meski masalah belum selesai. Ini bukan kebetulan. Ketika seseorang rajin tahajud, salah satu hadiah tercepat yang diberikan Allah adalah ketenangan hati. Tiba-tiba kamu merasa lapang. Padahal utangmu belum lunas. Tapi kamu bisa tidur nyenyak. Kamu tidak panik seperti dulu. Dan yang lebih dahsyat, kamu mulai bisa senyum walaupun dompetmu masih kosong. Tenang yang seperti ini adalah tanda bahwa langit sedang menghiburmu. Seperti pelukan halus dari Robmu. Tenang, aku sedang atur segalanya. Kamu tinggal terus yakin. Tanda kedua, ada jalan kecil yang tiba-tiba terbuka. Pernah tiba-tiba kamu ditawari pekerjaan tambahan? Atau ada kawan lama yang tiba-tiba menghubungi, menawarkan bantuan tanpa kamu minta? Atau bahkan, kamu menemukan peluang baru yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya? Jangan anggap itu biasa. Karena siapapun yang mendirikan tahajud dengan ikhlas, sedang memanggil rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat janji Allah dalam Al-Quran, bahwa siapa yang bertakwa, akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka. Dan tahajud adalah amalan takwa tertinggi di tengah malam. Tanda ketiga, kamu mendadak ingin lebih dekat dengan Allah. Ini yang paling lembut, tapi sangat nyata. Ketika kamu terbiasa tahajud, lalu satu malam kamu tertidur dan tidak bangun, hatimu gelisah. Rasanya seperti kehilangan sesuatu. Seperti tidak lengkap. Dan yang kamu pikirkan pertama kali adalah ingin kembali bangun malam. Itu tandanya hubunganmu dengan langit sudah mulai tersambung. Karena saat kamu mulai rindu ibadah, itu tanda bahwa Allah sedang memanggilmu lebih dekat. Dan percayalah, hamba yang dekat dengannya, tidak akan dibiarkan lama-lama dalam kesulitan. Tanda keempat, ujian tambahan tiba-tiba datang, tapi kamu menghadapinya dengan ketenangan. Sahabat ilmu langit, ini mungkin terasa aneh. Tapi justru sangat sering terjadi. Saat kamu rajin tahajud dan banyak berdoa untuk pelunasan utang, tiba-tiba muncul masalah baru. Anak sakit. Usaha seret. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Ini bukan hukuman, tapi upgrade. Tahajud bukan seperti sulap yang langsung menyelesaikan masalah dalam semalam. Tapi dia adalah proses spiritual yang akan membentuk mental dan ruhani kita dulu. Karena kadang, kita belum layak diberi nikmat besar. Kita harus diuji satu kali lagi untuk melihat, apakah kita hanya mencintai nikmatnya, atau mencintainya apapun keadaannya. Kalau kamu tetap istiqomah, tetap sujud, tetap bangun malam meski diuji, maka selamat. Kamu sedang berada di pintu terakhir sebelum keajaiban muncul. Tanda kelima, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Ini juga sinyal langit. Saat kamu mendekat kepada Allah lewat tahajud, maka orang-orang di sekitarmu juga akan diatur ulang olehnya.
Kamu mulai berjarak dengan teman-teman toksik. Kamu mulai mengenal orang yang sabar, jujur, dan suka mengingatkanmu akan kebaikan. Percayalah, pelunasan utang itu tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang siapa yang membimbingmu melewati prosesnya. Kadang, bantuan itu datang bukan dalam bentuk materi, tapi nasihat yang menenangkan atau jaringan yang membuka peluang. Jadi jangan abaikan orang-orang yang kamu temui di tengah jalan perjuanganmu. Siapa tahu, mereka adalah jawaban dari doamu. Tanda ke-6, hatimu mulai ridho meski jawaban belum datang. Ini tanda tertinggi. Jika kamu sudah sampai pada titik ini, berarti hatimu telah matang. Allah mencintai hambanya yang tidak menggantungkan harapan pada hasil, tapi pada kasih sayangnya. Kalau kamu masih tahajud meski utang belum lunas, masih sujud meski belum ada keajaiban, maka kamu sudah melewati level orang-orang yang hanya mencari dunia. Kamu sedang membangun hubungan dengan Robmu. Dan ketika hatimu ridha atas segala ketentuannya, maka langit akan bergetar. Doamu akan didengar lebih kuat. Dan balasan dari langit akan datang lebih megah. Sahabat ilmu langit, semua tanda ini mungkin tidak kamu sadari dalam satu malam. Tapi kalau kamu jeli memperhatikan, sebenarnya jawabannya sudah mulai bermunculan di sekitarmu. Cuma kadang kita terlalu sibuk mencari yang besar, sampai lupa bahwa mukjizat itu sering datang dalam bentuk kecil, tapi pasti. Tahajud dan sholat hajat bukan hanya untuk pelunasan utang. Tapi lebih dari itu, dia adalah sekolah ruhani yang melatih kita untuk kembali bertawakal. Karena sejatinya, bukan harta yang membuat hidupmu tenang, tapi keyakinan bahwa apapun masalahmu, langit selalu punya solusi. Dan jangan pernah merasa doa kita tidak sampai. Karena setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujud, akan dicatat. Setiap desahan doa di tengah gelap malam, akan disimpan dalam bank takdir. Dan saat waktunya tiba, kamu akan melihat semuanya kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Jadi sahabat ilmu langit, mulai malam ini, jangan hanya menunggu. Jangan cuma berharap, tapi lakukan. Bangun, wudu, sujud, minta, dan ulangi. Utangmu bukan akhir dari segalanya. Justru bisa jadi, itulah jalan yang Allah gunakan untuk membuatmu kembali ke sajadah. Jangan abaikan panggilan malam. Karena bisa jadi, hidupmu akan berubah total setelah satu doa yang kamu ucapkan dengan tulus saat dunia sedang terlelap. Ketik 77 sekali lagi kalau kamu siap istiqomah. Bukan hanya sampai utangmu lunas, tapi sampai hatimu bebas. Karena pejuang sejati bukan yang hanya datang saat butuh, tapi yang tetap tinggal meski sudah cukup. Sampai jumpa di video ilmu langit berikutnya. Tetap bersama kami. Karena perjalanan spiritualmu belum selesai. Masih banyak rahasia malam yang menunggu untuk kamu buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.